Syamsuddin 2002-90 berpendapat bahwa rasio leverage merupakan kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap fixed cost asset of funds yang gunanya untuk memperbesar tingkat penghasilan atau returns bagi pemilik perusahaan. Sedangkan menurut Martono dan Harjito 2008-295 berpendapat bahwa rasio leverage adalah mengacu pada penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan, di mana dalam penggunaan aset atau dana perusahaan tersebut harus mengeluarkan biaya tetap atau beban tetap. Yang pertama ada operating leverage, yaitu terjadi pada saat perusahaan menggunakan aktiva yang menimbulkan biaya atau beban tetap. Dengan menggunakan Pearce Green Company dalam data tetap, berikut tabel di bawah ini merupakan gambaran konsep leverage operasi yang terdapat pada tabel 13 berisi studi kemungkinan penjualan perusahaan yang bersifat fluktuasi. Kita mulai dari data dasar perusahaan. Pada tingkat penjualan normal atau periode dasar, Pearce Green Company memiliki penjualan sebesar $300.000 dari total penjualan tersebut. Biaya variabelnya adalah $180.000. Ini menunjukkan bahwa 60% dari penjualan digunakan untuk menutup biaya yang bersifat variabel seperti bahan baku, tenaga kerja langsung, atau biaya produksi yang berubah sesuai volume penjualan. Dari penjualan $300.000 dan biaya variabel $180.000, perusahaan memperoleh pendapatan sebelum biaya tetap atau contribution margin sebesar $120.000. Selanjutnya, perusahaan memiliki biaya tetap sebesar $100.000 yang tidak berubah walaupun tingkat penjualan naik atau turun. Setelah dikurangi biaya tetap ini, laba operasi atau EBIT yang dihasilkan adalah $20.000. Sekarang mari kita lihat bagaimana pengaruh perubahan penjualan terhadap laba operasi. Misalnya, perusahaan memperkirakan penjualannya akan naik sebesar 20%. Artinya, penjualan meningkat dari $300.000 menjadi $360.000 karena biaya variabel bersifat proporsional terhadap penjualan, maka biaya variabel baru dapat dihitung sebagai 60% dari $360.000, yaitu $216.000. Nah, selanjutnya kita hitung kembali pendapatan sebelum biaya tetap dari penjualan $360.000 dikurangi biaya variabel $216.000, maka diperoleh contribution margin sebesar $144.000. Setelah dikurangi biaya tetap yang tetap sebesar $100.000, laba operasi atau EBIT meningkat menjadi $44.000. Begitu kita bisa lihat nih bahwa ketika penjualan naik 20%, laba operasi naik dari $20.000 menjadi $44.000 atau naik sebesar $24.000. Jika dihitung dalam persentase, maka kenaikan EBIT adalah 24.000 dibagi 20.000 hasilnya 120%. Nah, perubahan persentase dalam EBIT diharapkan 44.000 pada akhir periode perencanaan. Perubahan persentase dalam EBIT dari T+1 dapat diukur sebagai berikut. Persentase perubahan EBIT sama dengan 44.000 itu dari tingkat penjualan dasar T, lalu dikurang 20.000 dari tingkat penjualan ramalan T+1 di total biaya tetap. Lalu dibagi 20.000, lalu hasilnya sama dengan 24.000 dibagi 20.000, yaitu sama dengan 120%. Lalu terdapat fluktuasi penjualan yang telah diramalkan adalah 20% dari tingkat penjualan periode dasar T. Ini diversifikasi, persen perubahan penjualan sama dengan 360.000 itu dari penjualan tingkat penjualan ramalan T, lalu dikurang 300.000 dari penjualan tingkat penjualan dasar, lalu dibagi 300.000. Hasilnya sama dengan 60.000 dibagi 300.000, sama dengan 0,2 atau 20%. Nah, dengan menghubungkan fluktuasi persentase dalam EBIT dengan fluktuasi persentase dalam penjualan, kita dapat menghitung leverage operasi sehingga kita dapatkan derajat leverage operasi atau DOL sama dengan persen perubahan EBIT dibagi persen perubahan penjualan. Nah, bila persamaan di atas diterapkan pada Pearce Green, itu didapatkan DOL 3000 sama dengan 120% dibagi 20% sama dengan 6, berarti 6 kali. Nah, ini artinya Pearce Green Company itu memiliki derajat leverage operasi sebesar 6 kali, yang berarti setiap kenaikan 1% dalam penjualan akan menyebabkan kenaikan laba operasi sebesar 6%.
Namun leverage operasi juga berlaku nih ke arah sebaliknya. Jika penjualannya turun 20% dari $300.000 menjadi $240.000, maka biaya variabel juga turun menjadi 60% dari $240.000, yaitu $144.000. Nah, dengan demikian pendapatan sebelum biaya tetap menjadi $96.000 dan setelah dikurangi biaya tetap $100.000, perusahaan justru mengalami rugi sebesar $4.000. Kesimpulannya adalah bahwa untuk fluktuasi seberapapun persentasenya dalam penjualan dari tingkat dasarnya, fluktuasi persentase EBIT akan 6 kali lebih besar. Bila Peace Grain hanya mengharapkan kenaikan 5% dalam penjualan dalam periode mendatang, akan terjadi 30% kenaikan dalam EBIT seperti berikut. Maksudnya itu persentase perubahan dalam penjualan dikali DOL sama dengan persentase perubahan EBIT. Jadi 5% dikali 6 sama dengan 30%. Kemudian kembali pada perubahan penjualan 20% yang diasumsikan, bagaimana sih bila arah fluktuasinya ini negatif dan bukan positif? Nah, berapa yang ada untuk Peace Grain? Akan kita lihat bahwa ukuran leverage operasi tetap berlaku pula dalam arah negatif. Situasinya terlihat dalam tabel 14. Nah, pada tingkat penjualan $240.000 yang merupakan 20% penurunan dari periode dasar, EBIT Peace Grain diharap menjadi minus $4.000. Seberapa sensitifnya EBIT terhadap perubahan penjualan ini? Besarnya fluktuasi EBIT dihitung sebagai berikut. Presentasi perubahan dalam EBIT sama dengan minus $4.000 dikurang $20.000 dibagi $20.000 sama dengan minus $24.000 dibagi $20.000 sama dengan 120%. Nah, dari sini kita bisa lihat nih bahwa penurunan penjualan 20% itu menyebabkan laba operasi turun dari positif $20.000 menjadi negatif $4.000. Dalam persentase perubahan EBIT ini sama besarnya dengan 120%, hanya saja arahnya negatif. Hal ini menunjukkan bahwa leverage operasi memperbesar dampak perubahan penjualan terhadap laba operasi, baik dalam kondisi naik maupun turun. Sampai saat ini, perhitungan kita atas leverage operasi membutuhkan 2 laporan keuangan analitis, yaitu satu untuk periode dasar dan satunya lagi untuk periode berikutnya yang melibatkan kemungkinan perubahan penjualan. Proses yang melelahkan ini dapat disederhanakan bila data biaya unit tersedia. Hubungan itu dapat dinyatakan secara langsung sebagai berikut. Rumusnya itu sama dengan DOL sama dengan Q buka kurung P dikurang V buka tutup kurung dibagi Q buka kurung P dikurang V tutup kurung dikurang F. Nah, di mana variabel-variabel itu telah didefinisikan dalam analisis aljabar model break even. Ingat bahwa Pierce menjual produknya itu $10 per unit dan biaya variabelnya itu per unit $6, serta biaya tetap total selama perencanaan $100.000 dengan tetap mengasumsikan Pierce beroperasi pada volume penjualan $300.000, yang berarti output Q sama dengan 30.000 unit. Kita dapat menentukan leverage operasi dengan menggunakan persamaan berikut. Oke, sebelumnya 30.000 unit ini dari mana? 30.000 unit ini dari 300.000 dibagi 10 sama dengan 30.000 unit. Oke, jadi langsung aja ke DOL 3.000 sama dengan 30.000 itu Q-nya, berarti buka kurung 10 dikurang 6, yaitu P dikurang V. Lalu dibagi 30.000 Q dibuka kurung P dikurang V, yaitu 10 dikurang 6 tutup kurung, lalu dikurang F, yaitu $100.000 sama dengan $120.000 dibagi $20.000, hasilnya sama dengan 6 kali. Nah, bila persamaan tadi itu menuntut kita tahu data biaya unit agar bisa menggunakan perhitungan itu, rumus berikutnya itu tidak membutuhkannya. Bila kita punya laporan keuangan analitis untuk periode dasar, persamaan tersebut bisa digunakan untuk menentukan derajat leverage operasi perusahaan. Rumusnya, DOL sama dengan pendapatan sebelum biaya tetap dibagi EBIT, sama dengan S dikurang V sama C dibagi S dikurang VC dikurang F. Nah, bila persamaan atas digunakan dalam kaitan dengan data periode dasar untuk Peace Grain yang ada dalam tabel tadi, akan didapatkan DOL sama dengan $120.000 dibagi $20.000 sama dengan 6 kali. Nah, 3 versi ukuran leverage operasi ini memberikan hasil yang sama. Tersedianya data kerap kali menentukan rumus mana sih yang dapat digunakan
Namun yang paling penting itu diperhatikan bahwa Anda memahami makna ukuran itu. Bagi Peace perubahan 1% dalam penjualan akan mengakibatkan perubahan 6% dalam EBIT. Yang kedua, financial leverage, yaitu praktek pendanaan sebagian aktiva perusahaan dengan sekuritas yang menanggung beban pengembalian tetap dengan harapan bisa meningkatkan pengembalian akhir bagi pemegang saham. Lalu berikutnya ada analisis break-even point, yaitu pemahaman hubungan antara skala perusahaan, biaya operasi, dan EBIT pada berbagai tingkat output disebut analisis volume biaya, laba, atau cost profit. Volume analisis yang sering disebut juga dengan break-even analysis atau analisis break-even. Macam-macamnya, yang pertama ada operating break-even, yaitu untuk menentukan besarnya penjualan yang akan memperoleh laba operasi atau EBIT mencapai break-even. Yang kedua ada cash break-even, yaitu pada komponen biaya tetap atau FC terdapat biaya depresiasi yang merupakan non-cash expense. Jika biaya depresiasi dikeluarkan dan biaya tetap, maka dapat dihitung cash break-even. Oke, kesimpulannya berdasarkan pembahasan mengenai financial leverage, operational leverage, dan analisis break-even point dapat disimpulkan bahwa ketiganya merupakan konsep penting dalam manajemen keuangan perusahaan yang saling berkaitan dalam menentukan tingkat keuntungan dan resiko usaha. Financial leverage berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan potensi laba melalui penggunaan dana dan beban tetap seperti pinjaman. Namun di sisi lain juga meningkatkan resiko keuangan apabila laba yang diperoleh rendah daripada beban bunga. Sementara itu, operational leverage menggambarkan sejauh mana perusahaan memanfaatkan biaya tetap operasional untuk memperbesar laba operasi. Yang berarti semakin tinggi tingkat operating leverage, semakin sensitif pula laba terhadap perubahan volume penjualan.